Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan nama saya Fevri Nurida Karisa, biasa dipanggil Karisa. Jadi kali ini kita mau bincang-bincang tentang anak-anak mahasiswa yang tinggal di kos. Sebelumnya kita kenalan dulu nih sama narasumber-narasumber kita. Boleh dikenalin dulu? Oke, hai semuanya. Jadi gue Salin Aulia Elizabeth. Di sini gue tuh mahasiswa UNAS semester 4, jurusan Sistem Informasi, dan gue udah ngekos selama kurang lebih 2 tahun dari maba. Oke. Halo, perkenalkan nama gua Bagus Maida, mahasiswa UNAS jurusan Ilmu Komunikasi, dan gua udah ngekos kurang lebih selama 3 tahun. Kayaknya udah pada lama banget nih tinggal di kos gitu kan. Ada nggak sih kayak pengalaman-pengalaman pasti nih, cerita-cerita yang seru gitu ditinggal di kos kalian semua kan? Ada nggak sih pengalaman yang tak terlupakan gitu bagi kalian? Coba dari kakak dulu. Oke, jadi kalau misalnya dari gue itu, jadi waktu itu gue lagi nugas itu tengah malam. Posisinya itu kan gue nugas pakai laptop yang emang legend banget ya. Jadi dia tuh nggak bisa nyala kalau misalnya nggak dicas gitu. Nah itu tuh gue lagi asik-asik nugas, lagi mood banget, terus tiba-tiba ceklek itu turun listriknya. Jadi Mati otomatis lampu. tuh tugas gue hilang semua, dan gue kebiasaannya emang jadi harus ngulang lagi tugas gue gitu sih. Itu yang paling nggak bisa dilupain banget. Berarti tuh kerjain hal itu tuh lama banget lagi tuh dari Betul awal. banget, betul, mulai dari awal banget, Tapi akhirnya selesai kan? akhirnya selesai. Kalau dari kakaknya? Kalau gua sih kan awal-awal ngekos tuh, gua nggak tahu sih sama sekali tentang masak sendiri pun nggak tahu. Jadi waktu lapar tengah malam, yang lain kan udah pada tutup makanan kan, jual makanan. Ya udah gua ngide aja apa masak nasi goreng. Itu nggak tahu sama sekali. Gua lihat tutor lewat YouTube? TikTok atau YouTube gitu. Gua coba, hasilnya tuh kayak asin banget gila sih. Itu kocak banget sih. Itu pengalaman Yang yang nggak bisa dilupain lah. eh, Terus kan ada pengalaman lucu nih, coba. Kalau misalnya pengalaman lucu menurut kalian tuh kayak gimana sih? Oh, kalau misalnya pengalaman itu dari gue dulu ya kan. Boleh. Iya, jadi kalau misalnya gue itu waktu itu gue lagi ngide ngajak temen-temen gue pada main ke kosan gitu kan. Nah itu posisinya emang cowok cewek yang diajak, dan itu gue tinggal di kos yang khusus perempuan. Jadi itu tuh kita mau nonton drama Cina gitu. Terus habis itu karena si suara temen gue ini yang cowok ini kayak terlalu kencang pas ketawa, jadi otomatis tuh kayak kedengaran ternyata sampai keluar, sampai ibu kosnya itu uh, gedor-gedor pintu kosan gue, terus nanya ada siapa di dalam gitu kan. Terus gue sama temen-temen gue tuh langsung kayak kompak, nggak ada bu, ini tadi teman saya nih ketawanya terlalu kencang gitu. Nah itu sih yang menurut gue tuh lucu banget, karena ya kenapa bisa tiba-tiba disamperin sama ibu kos kan gitu. Berarti itu khusus cewek ya? Iya, Terus temen cowok main gitu? iya, dia awalnya tuh kenapa nggak ketahuan karena mencoba pakai pakai kerudung, jadi nggak Oh. ketahuan gitu. Pakai daster juga nggak? Iya, betul betul, Pakai daster juga betul ternyata? banget, betul banget. Pakai masker? Nah, jadi ya emang nggak kelihatan gitu. Kayak udah ya, kayak wanita aja kan? Iya betul, jadi bisa berkamuflase. Oke. Coba dari kakaknya, Leh. pengalaman yang lucu nih, nggak Iya, lucu. terlupakan sih. Itu waktu apa ya? Waktu temen nginep sih, temen nginep di kos, terus nanggung kan jam mata kuliah pagi, dia balik sore, rumahnya jauh kan. Ya udah nginep dia sekalian numpang nyuci baju tuh. Jadi dia nyuci baju, terus besoknya dia ngambil baju, salah pakaian tuh. Udah di situ tuh kocaknya, ibu kosnya marah juga, abang kosnya marah juga. Kebetulan teman saya tuh salah ngambil baju juga. Berarti itu bajunya dari Bajunya dari ini abang abang yang nginep di kos saya juga. Saya juga nitip sih, Gar, tolong ngambilin baju saya juga gitu. Oke. Cuman dia salah. Salah ngambil. Di situ udah salah salah pikir juga sih orangnya. Ini orang mana sih? Nggak kelihatan juga nginep gitu. Berarti Nggak sebelumnya kelihatan. tapi izin nggak sama bu kosnya? Kagak sih, main Langsung, aja main. langsung. Oke. Terus paling terakhir nih kayak paling mengharukan di kos itu gimana? Harukan. Kalau yang pengalaman mengharukan itu pas lagi lebaran, itu kan emang nggak bisa pulang kan ke rumah orang tua. Nah
di situ tuh posisinya Enak sih. abis pulang dari taraweh terus kan langsung masuk kosan kan karena emang nggak ada kegiatan lagi kan yang harus dilakuin. Terus habis itu tiba-tiba pintu kosannya diketok-ketok, terus pas dibuka itu ibu kos sudah bawain rendang, terus lontong sayur sama sayur yang biasa dimakan buat pas lagi lebaran itu. Terus kayak langsung berasa homey banget gitu loh, langsung kayak oh ternyata gue ada nih momen-momen lebarannya gitu walaupun nggak pulang ke rumah orang tua itu sih. Dan rasa masakannya juga orang tua banget sama. Tapi sebenarnya kalau boleh tahu nggak bisa pulang kenapa? Karena emang lagi banyak kegiatan juga di sini, banyak tugas kuliah kayak gitu-gitu, jadi nggak bisa ditinggal Kak. Itu paling mengharukan ya. Langsung video call mama, halo Iya, Ma. betul. Aku dikirimin ini nih gitu ya. Sama ibu kos gitu. Kalau kamu Kak? Sebenarnya nggak jauh beda juga sih sama kakak ya gitu. Waktu tahun kemarin sih, saya kan ngerantau ke Jakarta kan, kuliah di UNAS. Itu ikut pertukaran mahasiswa lagi ke Makassar, ngerantau lagi. Jadi waktu Lebaran kemarin saya nggak sempat pulang, kan lumayan jauh juga ya dari Makassar, Sulawesi, Jakarta lagi ke Jambi gitu. Aduh banyak banget ya. Itu. Lebarannya di situ, kebetulan juga ibu kosnya baik gitu. Ya sama, Dikasih berasain rendang. lebaran berasa kayak keluarga sendiri, dikasih popor ayam juga gitu, ngumpul bareng mereka juga. Itu pengalaman yang gak dilupain juga sih, keren sih. Jadi ikut sedih deh. Nah, terus apa ya? Abis ini kan kita mau reaction video, boleh Oh, iya. ditampilin? Oh, kita langsung ke tips and trick jadi anak kos udah selama 2 tahun sama 3 tahun. 3 tahun tuh lumayan lama sih. Coba tip and tricknya. Kalau misalnya tipsnya dulu aja ya, tipsnya Boleh. itu kalian harus tahu diri aja sih guys. Karena kenapa gue bilang tahu diri? Karena tahu dirinya itu dalam hal memanage uang ya. Karena kebutuhan kita kan banyak dengan uang yang emang terbatas gitu kan. Jadi dengan uang yang terbatas itu gimana caranya kita bisa memetain kebutuhan-kebutuhan itu, kayak misalnya kebutuhan skincare gue gitu. Jangan sampai pas di awal bulan itu kitanya foya-foya, terus nanti pas di akhir itu malah makan Indomie doang gitu ya kan enak banget. Jadi mending tahu diri aja. Kalau triknya itu dalam hal makanan ya, dalam hal makanan itu mending kalian masak beras aja, terus nanti lauknya beli di luar. Karena misalnya nih kita beli lauk di warteg gitu ya, itu bisa dapat tempe orek, telur dadar dan macam-macam dengan harga yang ya lumayan, yang gak terlalu mahal. Iya. Jadi apa ya, jadi lebih hemat aja gitu ketimbang harus masak sendiri, beli bahan-bahannya sendiri gitu sih. Coba dari kakaknya. Sama sih, cuman gua tambahin sedikit ya. Yang kalau gua sih trik biar hemat itu masak sendiri. Kebetulan ada magicom kan, nasinya masak sendiri, terus lauknya beli di warteg gitu. Ya ceban sih dapat makan untuk seharian gitu. Itu sih. Terus jangan ngeluarin duit untuk hal yang nggak guna gitu. Oke, sebelum kita tutup nih, kakak itu dari mana sih? Kok bisa ngekos? Kan kalau ngekos berarti harus jauh dong. Iya, Dari mana kakaknya? aku dari Jawa Barat. Jawa Barat mana? Jawa Baratnya itu di mana ya, di Sumedang Kak. Sumedang. Kalau dari kakaknya? Jambi. Jambinya di Muara Bungo. Jauh banget ya. Oke. Mungkin cukup sekian dari kita. Mungkin cukup sekian dari kita. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, kita punya slogan yaitu mitos mahasiswa inspirasi tinggal di kos. Dadah. The moment I saw you, the world stood still like a dream so perfect, yet it feels so real. Your smile's the sunrise lighting up my way, and in your arms I wish to forever stay.